Oh, jadi itu masalahnya ya. Ya Habib, kamu berhak merasa begitu. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusinya bersama-sama, siap? Ya. Gusti, tentu kamu punya alasan kenapa kamu buat begitu, nak? Habisnya saya terlanjur karena air minum saya habis. Oh, kalau begitu, apakah Gusti sudah merasa menjadi teman yang baik? Aku Ya, mari kita sedang membuat kesepakatan, Gusti. Kali ini kesepakatan apa yang tidak dibicarakan oleh Gusti? ya Bu, saya tidak menghargai hak orang lain. Oh ya, supaya kita tidak merugikan hak orang lain. Saya akan memberikan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kesempatannya untuk menghadiri destinasi yang diadakan dari kami calon guru penggerak angkatan 9 untuk menyampaikan, memaparkan ilmu yang kami dapati untuk diimbaskan ke sekolah masing-masing, supaya nanti apa yang ilmu kami dapatkan di pendidikan bisa berguna juga untuk teman-teman semua. Nah, di modul 1 di modul 1.4 yang ingin disampaikan adalah budaya positif. Nah, alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya kawan-kawan yang bersedia hadir, dan untuk kepala sekolah juga terima kasih atas supportnya. Kita mulai aja ya. Di sini konsep inti dari budaya positif adalah satu, kita mengadakan perubahan paradigma murid. Nah, maksudnya itu kita mengadakan perubahan terbaru, inovasi untuk murid ya. Terus yang kedua, ada disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin yang positif yang bisa memanggil hal-hal positif untuk anak didik kita. Terus yang ketiga itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yaitu nilai-nilai kebaikan yang bisa kita sampaikan sama anak murid. Nah, terus di sini ada kebutuhan dasar manusia, nanti ada dijelaskan ada 5 macam. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, bagaimana guru mengontrol murid. Posisinya ada di sini. Keyakinan kelas. Nah, yang ini yang lagi booming ya dalam IKM dan IKM. Di awal ajaran baru kita membuat keyakinan kelas. Nah, terus ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, istilahnya itu ya. Kayak iklan apa gitu ya. Masalah tanpa masalah ada ya. Nah, ini segitiga restitusi. Pegadaian. Aduh, tak tahu ya Bapak pegadaian. Nah, yang ini ya, pembelajaran untuk paradigma baru. Dan sekarang yang kita dalam kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran paradigma memfokuskan peserta didik itu sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita ngajar itu berpusat sama anak, terus melalui rancangan siklus yang berkesinambungan.
Pembelajaran paradigma baru ruang yang lebih longgar pada pendidik, menyusun, merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajarannya berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Nah, karakter itu karakter yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ini ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang ke-1 itu, ini bentuknya lingkaran ya. Ada ya. Ini kabur mungkin itu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu profil Pancasila nomor 1. Terus yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga itu ada bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Keenam, mandiri. Nah, inilah dimensi dari profil pelajar Pancasila itu. Ada 6 dimensi ini. Nah, yang 6 dimensi ini nanti kita terdiri dari macam-macam elemen ya. Misalnya beriman takwa. Nah, elemennya itu poin-poin yang ada di beriman takwa itu banyak ya. Terus ada mandiri, ada gotong royong, kreatif. Nah, terus ada tanggung jawab dan segala macam itu kan bisa masuk di mandiri. Terus yang bertanya bisa masuk di bernalar kritis. Gitu maksudnya. Kita lanjut aja lagi. Nah, dalam miskonsepsi tentang teori kontrol, ini yang kami dapatkan di CGP itu ya, kita bagaimana mengontrol posisi kontrol kita sebagai pendidik itu di mana? Miskonsepsi, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya itu membuat rasa bersalah itu bisa menumbuhkan karakter ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada lagi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ilusi ya. Ilusi itu kayak apa ya? Kayak apa yang begitu ya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini penerapan disiplin positif. Nah, di dalam kami pendidikan di Guru Penggerak membahas masalah disiplin positif ini ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Bahwasanya disiplin positif itu yaitu secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Terus pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Nah, di sini dari pengertian ini, maksudnya itu ya, Bapak Ibu, disiplin positif di sini kita menghindari sejenis hukuman. Hukuman itu bukan yang hukuman yang memberatkan anak atau ada lagi memberi hadiah. Nah, rupanya memberi hadiah itu termasuk dalam sebenarnya kalau menurut Aini sih ini dalam pembahasan kami di kelas kemarin kan antara motivasi dan reward. Kalau menurut profesor yang ada di ini, reward, hadiah, ranking gitu tuh tidak boleh katanya kan. Mungkin di Bunova di PPG ada dibahas juga ya. Masalahnya PPG dan CGP ilmunya itu materinya hampir sama. Makanya anak yang kita yang mau ikut
PPG, kalau udah ikut CIP tidak ikut pelatihan lagi, cuma ikut ujian aja. Nah, jadi ilmunya sama. Jadi di sini antara motivasi dan ini motivasi dan reward ya. Kalau di sini tidak boleh. Cuma kalau menurut Aini kemarin, Aini di forum tuh bertentangan sama Aini, karena Aini sendiri sering melakukan memberi reward kan. Nah, akhirnya kami berdebat di situ. Nah, akhirnya reward itu boleh dikasih hadiah, ranking. Kalau tidak ada motivasi yang kita kasih, terus jerih payah anak yang berlomba itu apa? Iya udah kawan-kawan. Nah, di situ yang Aini agak gimana gitu. Anak yang pintar, anak yang misalnya berusaha, misalnya kita ada lomba-lomba segala macam lah. Kalau tidak ada reward, kalau tidak ada hadiah yang mereka dapatkan apa gitu kan? Menghargai perjuangan dan usaha mereka itu. Nah, jadi boleh kita memberikan itu, cuma kita dijelaskan lagi. Memang pada awalnya didebatkan sama para ahli itu ya. Nah, akhirnya di ujungnya boleh melaksanakan reward apa segala macam itu, tetapi di ujungnya kita bilang sama anak, jangan hanya karena hadiah, jangan hanya mengejar reward, mereka mau belajar. Nah, jangan hanya karena sesuatu dan mereka mau berusaha. Jikalau tidak ada sesuatu, embel-embel dan segala macam, terus anak-anak mau lesu gitu ya, lesu tidak mau melaksanakan yang itu. Nah, kita beri penguatan, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Jadi intinya anak itu tidak ada hadiah, mereka tetap semangat untuk ya, kalau dalam belajar ya tetap semangat untuk belajar, kalau dalam perlombaan ya tetap untuk meraih kemenangan. Nah, jadi intinya paling dari perdebatan itu boleh memberikan reward, tapi kita di kelas pun misalnya kita mau seperti yang jelas mungkin kawan-kawan sering melihat Aini ya, Aini ngasih hadiah sama anak lomba, siapa yang menang, siapa yang bisa jawab, Aini kasih. Walaupun hadiah itu hanyalah sebatas pena ataupun hapus, tapi adalah sejenis anak itu mau berlomba, maka dikasih buku itu. Nah, dia berlomba. Kalau tidak ada dikasih itu, apalagi hari sudah siang, mereka malas untuk menjawab pertanyaan kita, mereka malas untuk berlomba. Nah, jadi intinya tidak apa-apa juga sih kita memberi reward itu, gitu ya. Inilah maksud dari penerapan disiplin positif. Terus ada pendekatan tanpa kekerasan, itu bagus ya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nampak ada Bapak Ibu? Agak kabur ya. Mungkin karena terlalu terang itu jadi begitu kabur. Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dalam profil pelajar Pancasila yang melibatkan 6 dimensi dalam IBO Primary Years Program PYP, sikap murid itu, ini karakternya ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini karakter yang ada dari dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ini pengembangan dari profil pelajar Pancasila, sikap yang dimau dalam nilai kebajikan. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang kebutuhan dasar tadi yang dijelaskan di awal. Nah, kebutuhan dasar manusia itu meliputi itu apa tuh dasar itu 5, penguasaan, kebebasan, dan moris. Nah, kebutuhan dasar kita itu bertahan hidup, kasih sayang, terus ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan. Nah, di sini kebutuhan dasar 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang satu itu bertahan hidup ya. Penjelasan dari bertahan hidup itu ada makan. Kalau tidak makan kita masih hidup dah. Lemes lah. Masih hidup ya. Terus ada pakaian, ada tempat tinggal, ada keamanan.
kesehatan. Terus dua, rasa diterima, diperdulikan, dimanja, dan disayangi. Ya nggak, Roli? Harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, dan diakui. Ini berarti masuk di tadi 3, kebebasan itu ya. Yang 4 itu mandiri, kesenangan mandiri, bisa memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Oh itu. Terus yang kelima, penguasaan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah ini kebutuhan dasar. Fun ada kesenangan. Apalagi kita guru ya, kalau menurut Aini di sini fun, kesenangan. Kita perlu membentuk kesenangan itu, walaupun dari dalam diri kita sendiri. Kita itulah yang menciptakannya. Nah itu 5 kebutuhan dasar. Kita lanjut aja ya. Nah, motivasi intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dan dorongan orang lain, tetapi atas kemauan sendiri. Nah, berarti motivasi intrinsik itu ya motivasi yang dari dalam diri kita. Kalau intrinsik itu motivasi dari luar. Nah, dari luar seperti pengaruh individu, pengaruh lingkungan bisa ya, ajakan ataupun apa. Ini berhubungan nanti dengan minat dan bakat anak. Ada pembelajaran diferensiasi pengaruh dari sini. Nah, yang ini tadi disiplin positif tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kenapa ini dibahas ketiga ini? Kalau hukuman itu hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ya tiba-tiba terencana satu arah. Hukuman itu satu arah sama dengan peraturan ya. Tanpa ada biasanya ada berupa hukuman fisik dan psikis gitu ya. Iya, saya bilang. Terus konsekuensi terencana sesuai aturan. Murid dibuat tetapi tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Terencana sesuai aturan murid dan dibuat tetapi tidak nyaman gitu. Nah, restitusi. Nah, yang baru ini ya, kalau yang hukuman konsekuensi pernah kita dengar, tapi yang ini kalau bagi ini baru ini dengar ya di CGP nya dibahas. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini bagaimana cara kita menyelesaikan kesalahan anak. Terus kolaborasi antar guru dengan anak tadi yang membuat salah tadi. Tetapi kita tidak menekan anak, tapi ada solusinya. Itu maksud saya restitusi ya. Nanti ada restitusi segitiga. Nah, kita masuk ke sini. Kita lanjut aja. Nah, dalam penerapan disiplin kita harus mampu mengontrol diri kita. Ini pendapat dari William, supaya kita dapat menyelesaikan masalah dalam hal yang positif. Nah, dalam kita mengontrol posisi diri kita, di mana posisi kita yang diselesaikan saat ini. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang pemantau, ada yang manajer. Nah, di mana posisi kita dalam posisi kontrol? Posisi kontrol itu ya, bagaimana kita mengontrol posisi emosi kita atau di saat berhadapan dengan anak. Nah, kalau menurut kawan-kawan ini Bapak Ibu, di mana posisi kita selama ini di antara 5 ini? Enggak apa-apa, jujur aja. Ini juga nanti ada yang punya ini jujur. Kalau Bapak Ibu selama ini berada di mana? Di antara itu. Enggak apa-apa, kita enggak sering lagi. Bukannya ini kawan kami di kelas juga posisinya kebanyakan ada di mana? Coba. Dalam kita posisi kontrol tegasannya di mana? Kalau ada yang punya ID tangan, coba Bapak Ibu. Ada yang lain enggak?
Kalau ini ya, ini serasa bersalah. Ini masih posisi ini di sini loh. Ini di sini malah penghukum. Penghukum dan di sini. Ini sebenarnya ini di tingkat orang yang udah kesabaran tingkat tinggi lah. Nah, karena posisinya di sini. Nah, setelah banyak belajar di CKP dan segala macam, dia diusahakan sifatnya udah di sini nanti. Nah, apa penghukum itu? Penghukum tuh kita biasanya galak menghukum anak tiba-tiba. Saudara kamu, ngapa kamu melakukan aja nih? Kamu ini secara kalau menurut tidak itu tuh kan apa ya perasaan itu bawa dari lahir. Kadang ada emosional langsung keluar. Emosional langsung keluar karena kondisinya juga melihat kondisi lagi tengah hari anak berantem, anak berkelahi kan, emosi gurunya lagi gimana, tiba-tiba anak lupa sama yang mau manajer mau di situ segitiga, bukan lagi segitiga, lah segi empat, seperti itu bintang. Itu kalau menurut sih. Nah, tapi dalam pembelajaran ini kita dituntut kalau selama ini kita posisinya di penghukum. Nah, penghukum itu seperti apa nanti? Pembuat rasa bersalah itu bagaimana? Nanti ada penjelasan yang berikutnya ya. Pembuat rasa bersalah itu, nah, memang kebanyakan kita jujur ya, memang di penghukum sama pembuat rasa bersalah. Itu, nah di sini. Nah ini contoh kasus. Ini contoh korban kepada bendera 1 jam. Terus ininya apa ini? Tidak lupa. Pembuat rasa bersalah. Nah, ini Bapak Ibu kata-kata yang biasa kita keluarkan yang berupa penghukum itu seperti apa, yang apa namanya, yang sebagai teman seperti apa, pemantau sebagai itu seperti apa, boleh dilihat di situ ya. Yang penghukum. Kita tak nyuruh kan? Kamu bendera 1 jam setelah sama Bin Laden. Oh iya kan? Enggak itu menyenai. Itu kan kita manusia begitu sadar manusia kan. Nah, itu menghukum kan? Tanpa anak sempat membela lah. Bukan ini. Bukan bendera itu misalnya cah itu kan. Ini kalau ngomong ini tidak ngomong siapa, jelas sering ini sendiri yang melakukan ini. Ini sendiri melakukan. Itu kan macam tadi kan. Posisi kita tuh kan belum sempurna, apalagi masih muda, masih membara. Kalian tuh mungkin sabar ini, aku ya masih muda tuh masih susah kontrol. Nah terus pembuat rasa bersalah harus berapa kali bapak dan ibu bilang tuh bilang bahwa topi setiap Senin dipakai, ibu kecewa dengan kamu. Oh jadi kalau kita tuh ngomong saya kecewa dengan kamu, nanti anak tadi merasa bersalah ada, oh ibu kecewa, kayak aku kesian gitu. Nah juga anak tuh yang merasa ibarat kata tuh pukul anak tuh ya. Nah terpukul, dibuat anak tuh rasa terpukul, mentalnya gimana? Gara-gara kata-kata kita seperti itu tadi. Nah, makanya Aini bilang tadi kita sering dihukum dan membuat rasa bersalah. Iya udah, tidak apa, kita mengadukan. Iya. Nah yang sebagai teman, kalian sebagai teman itu, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah, tidak susah kan? Tolong bantu ibu sekali ini, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah ini sering dibawa kita itu dah berlaku sebagai itu ada murid itu baru gajian. Itu baru gajian, seperti PSKC baru cair, itulah masih ada teman, masih pagi ya. Kemana siang tuh kesalahan anak banyaknya, bukan main lagi. Tapi kita akan berusaha untuk terbaik untuk anak. Nah yang pemantau tadi Rika, kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya nak? Senin depan tahu kamu kan sudah pakai topi. Nah ibaratnya pemantau di sini kata-katanya itu kamu tahu kan konsekuensinya. Oh kita sudah menanya konsekuensinya ya. Nah berarti kita kan yola janji, ya nak janji kan itu tuh. Nah berarti kalau ada janji dalam diri dia itu, dia berusaha untuk memperbaiki gitu ya. Ini juga belum ini. Bisa itu kelas 1 ini pemantau ya. Potong rambut nak, Iya bisa ya seperti itu ya. Betul. Nah memantau berarti kita tuh sampai memantau dulu ya. Kita belum langsung menghukum ya. Jangan nggak tahu menghukum, tak boleh. Ayo itulah.
Jadi ada kesempatan anak itu untuk memperbaiki ya. Dia potong rambut, yang seperti Bu Kia bilang tadi, dia nak potong rambut dulu, dia potong dulu, jangan langsung dicuka. Ya ada jadi. Nah, yang kata terakhir yang terbaik ini, yang kita sebagai manajer. Nah, di manajer itu ibaratnya kita tuh langsung ngaturnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oh gini bu, oh ya, terus konsekuensinya gimana? Solusinya apa gitu itu? Oh, misalnya seperti kasusnya kayak dibuat, saya terlambat datang bu, terus jalan keluarnya gimana nak? Oh, saya tidak begadang lagi main HP. Oh ya, seperti itu. Nah, jadi berarti ini kesalahan dari kamu tahu cara memperbaiki gimana? Nah, berarti tidak mengulangi lagi. Jadi manajer itu mencari, kita tidak menuduh anak, tapi kita cari solusi ke anak berdua. Anak tidak terjadi terdakwa, guru tidak didendami anak. Nah, jadi kita tidak marah, energi itu tidak terbuang, anak pun aman. Jadi itu mungkin maksudnya posisi manajer itu ya. Nah, itulah. Nah, ini yang kalimat tadi kok kamu tidak pernah melakukannya, sampai hukum. Guru berperilaku bawahannya dengan cara ini dia akan berhasil, hukum ya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Nah, saya kecewa dengan kamu, perbuatan kamu. Jadi anak itu bisa bersalah ya. Ibu kecewa dengan kamu. Kenapa nilai kamu jadi rendah? Karena sudah suruh ngapal. Nah, jadi anak itu merasa salah saya berusaha bu, tapi masih ibu marah. Nah, saya itulah, jadi kan. Jadi membuat mental anak down gitu ya, jangan gitu masih. Terus, sebagai teman tadi sudah dijelaskan ya. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai 10 ya gitu. Nah, ini pemantau tadi ya. Nah, yang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Apa beda keyakinan dan peraturan? Kalau menurut kawan-kawan apa? Kalau peraturan itu ya? Kalau peraturan Peraturan halus, satu arah. Tidak anak setuju tidak? Laksanakan. Peraturan ya. Nah, kalau keyakinan antara guru dan murid tadi sepakat. Nah, misalnya kamu datang terlambat, kita apa konsekuensi kita? Gini bu, misalnya menghafal kali-kali gitu ya. Itu kamu yang janji ya, berarti kamu yang tepati begitu ya. Nah, kalau biasa gitu kan, kau dapat kali-kali, udah, selesai. Nah, misalnya gitu kan. Nah, kan seperti itu no lagi maksudnya. Kawan-kawan, pembentukan keyakinan kelas tidak hanya baca ya, ini kita langsung aja. Pembentukan keyakinan kelas itu kita bentuk di awal pembelajaran, biasanya awal semester kita bentuk. Jadi saat semester pembelajaran itu tuh keyakinan kelas sudah dibuat. Ya, bukan peraturan lagi, sekarang sudah keyakinan kelas ya. Apa itu? Nah, restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu cara kita menyelesaikan masalah sama anak. Nah, cara menyelesaikannya ada 3 ya. Nah, ini segitiga restitusi. Oh, ini. Ada validasi tindakan yang salah. Ada ini yang terakhir. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kata-katanya yang seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak down ya, aku salah terus. Jadi stabilkan dulu emosi anak, gitu kan ya maksudnya. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita setelah kita tidak kesalahan. Sudahlah ini kau yang sabar. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Agak naik sedikit. Padahal salah. Nah gitu kan. Terus ini validasi tindakan. Kamu tentu punya validasinya sering melakukan. Apa namanya itu? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu lakukan itu. Nah, kamu tentu punya alasan kenapa kamu bolos, seperti itu kan. Nah, coba kamu jelaskan sama ibu, kenapa kamu ini? Sebenarnya ini sudah gitu sering dilakukan, tanya dulu ke anak kan. Terus menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi kena restitusi keyakinan kelas harus dulu.
Nah, nak, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kok kamu datangnya terlambat di situ? Ya Bu, keyakinan kelas yang saya lakukan itu, yang saya langgar itu apa ya? Tidak datang tepat waktu di kelas misalnya. Nah, jadi konsekuensinya gimana? Ya Bu, saya akan cepat bangun pagi tidak main HP lagi. Nah, itu maksud penyelesaian restitusi ya. penyelesaian masalah dengan ada solusinya. Ya. Solusinya cuci WC, boleh tak? Dengan sawah dan pegadaian ya. Tidak boleh menghukum lagi. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tidak boleh menghukum lagi ya Bu. Tapi jangan kadang-kadang mengeluarkan hati. Cuma kadang mengeluarkan hati. Yo WC. Kalau mikir, WC lah bersih. Mana lagi WC lah bersih. Sekolah lah bersih. Kalau tidak kotor, aku lagi. Suruh tegas kalau dia tegas. Kalau di bangku kosong, lah ibu itu situ. Tuh anak ini serba salah dilema kita. Nah ini kasus ya Bapak Ibu, kasus-kasus yang pernah sudah ini buat di kelas, kasus restitusi. Coba kita lihat dulu kasusnya. Kita nonton kasus sebentar ya. Nah. Ada soalnya. Hah? Ada Bu? Aku tidak tahu. Ikulah. Oh enggak. Ada 90. Ini sudah ada. Cek. Dekatkan itu ayah. Dekatkan itu. Ayo, diam speaker. Dalam menyelesaikan masalah restitusinya seperti apa? Lalu Kak, saya mau minum bagaimana? Lalu saya mau minum bagaimana? Tapi dia apa sih? Ini kata-katanya. Nah, ini Mas Tabi. Oh, jadi itu masalahnya ya. Kata-katanya Jadi, seperti berhak merasa bersalah. Kamu di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusinya bersama-sama. Siap? Nah, Gusti, tentu kamu punya alasannya apa kamu berbuat demikian? Ini perkataannya validasi tindakan yang salah. Kamu buat salah untuk apa alasannya gitu? Apakah Gusti sudah merasa? itu kalau kita lagi ada gajian dia lagi kusut kan udah apa enggak? Mari kita sudah membuat kesepakatan Gusti. Hari ini kesepakatan apa yang tidak didapat oleh Gusti? Ya Bu, saya tidak menghargai hak orang lain. Oh ya, supaya kita tidak merugikan hak orang lain, kita harus paham hak orang lain. Nah, solusinya kira-kira apa supaya kamu bisa minum lagi Gusti? Saya akan memberikan aqua. Iya. Apakah Gusti tidak ada terima? Ya Bu. Tua tuh jangan membawa besok. Ah, Habib sudah menerima solusi. Kalau yang belikan tua tuh jangan membawa besok. Tidak ada Pasti dendam. Iya. Maksudnya kalau tidak minum tuh minta dulu, pamit dulu. Jangan langsung minum habis ini. Ya ceritanya dia minta ambillah katanya sudah minum kausan olahraga kan ambillah tapi sekering siapinnya masih minum lagi itu aja marah belagu setelah itu ganti akhirnya gimana solusinya itu ganti lagi aqua ya kausan itu cerita kasusnya nah kita lanjut lagi wih habis ya alhamdulillah habis. Nah dalam membuat keyakinan kelas, kita tidak sempat lagi tidak bisa praktek di sini ya kawan-kawan. Cuman ini sudah praktek di sama anak-anak kemarin tuh. Di mana nengoknya tuh yo? Oh di YouTube. Di sini. Ini sudah praktek di kelas sama anak. Itu hasil. Kewajiban. Hasilnya boleh bapak ibu ya. Itu yang baik. Nah itu keyakinan kelas yang sudah ini buat hasil videonya ini. Itu video. Nah, tidak kata wajib, tapi itu ya. Terus, nanti kita itu adalah keyakinan kelas. Siap kita buat? Siap kita buat? Yang kelas lagi siap? Ya, di Senin kemarin di prakteknya.
Mengingat waktu langsung aja ya, kita perpanjang ya prosesnya. Ini udah di YouTube. Nah, proses pembuatan keyakinan kelasnya, aturannya di praktek gitu ya. Tidak boleh membuli, berarti apa kata kebajikannya? Apa? Oh, apa tadi? Oh, kasih sayang bisa teman. Bermanfaatnya ada tidak? Terus yang kelima siapa? Menjaga kebersihan kelas. Siapa yang kelima? Apa nilai kebajikannya? Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas itu itulah sudah ini buat. Pertama kita buat dulu peraturan kelas. Nah, bisa dilihat di situ peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas kita itu tidak boleh ini ya apa? tidak boleh datang terlambat. Nah, kelas harus bersih. Terus tidak boleh membuat PR di rumah. Ada kata tidak bolehnya. Jangan mencoret dinding. Terus apa lagi di situ yang ini buat tuh? Tidak boleh berkelahi, wajib piket kelas, jangan mencontek, jaga sopan santun, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, dari peraturan kelas itu sudah kita buat, kita runut kembali ke nilai-nilai kebajikannya. Misalnya, yang tidak boleh datang terlambat, nilai kebajikannya itu apa misalnya? Nilai kebajikannya itu berarti disiplin, ya dah. Terus jangan ribut. Nah, nilai kebajikannya itu menjaga ketertiban kelas kan. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikannya itu apa? Menjaga kebersihan ya. Terus tidak boleh membuli. Nah, di situ ada nomor 4, tidak boleh membuli. Anak sekarang kan kalau ngejek-ngejek, misalnya itu kan, nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, berarti nilai kebajikannya itu menjaga kasih cinta dan kasih sayang sesama teman. Nah, setelah mendapat nilai kebajikan, baru dapatlah keyakinan di akhirnya di situ. Nah, keyakinannya, misalnya disiplin. Keyakinannya itu tidak ada lagi kata jangan datang terlambat. Enggak seperti itu ya. Jangannya kita buang. Misalnya disiplin, datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi kata jangan itu dibuang. Berkeyakinan tuh datang tepat waktu. Terus apalagi tadi itu? Yang membuang sampah. Misalnya buang sampah pada tempatnya. Nah, gitu. Jadi maksud keyakinan itu jadi tidak ada tidak ada kata jangannya, tidak ada itunya. Udah kata-katanya kalau kata positif ya. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu. Nanti boleh kawan-kawan praktekkan di kelasnya. Sifat anak-anak itu berebut. Itu kata-kata yang kamu buat tadi kan? Nah, keyakinan apa yang kamu buat kan? Bu, kalau buang sampah itu dari kebajikan tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, pendapat mereka tuh sebenarnya tempel di sini. Nah, iya. Terus, Pak, kita seleksi lagi. Nah, yang mana yang anak buat sama tadi kita buang, kita ambil yang perbedaan aja, sehingga dapatlah seperti yang Aini buat itu dapat 10. Iya, anak yang buat kita itu dari prosesnya dari peraturan dulu, terus kebajikan, baru dapat keyakinan, itu nah. Kok videonya kurangnya tidur di sini tuh ya sini. Kok anak kemarin itu gak cek Nah, inilah kami praktek di CGP itu guru-gurunya berkelas saja gurunya CGP. Ya, Rika, yang lainnya semangat jadi CGP.
kita sepakat anak ya, mendapat keyakinan. Kita suruh anak tanda tangan. Ini kan perjanjian mereka ini kan. Nah, suruhlah mereka tanda tangan biar mereka tahu, ini hasil kesepakatan kita dengan guru. Nah, ini tanda tangan. Boleh bapak ibunya di situ ada tanda tangan anak-anak. Mereka semua menandatangani hasil namanya kesepakatan ya, tanda tangan gitu. Ayo berikutnya ke belakang, cepat sebelah. Awal semester kan kalau belum boleh dipraktekkan. Ayo cepat. Keyakinan berarti awal semester ya. Ada yang baru Nah, tanda tangan anak-anak. Siapa? Halo, laki-laki Arif. Nah, sudah ditanda tangan, kita tempelkan di kelas kita. Inilah hasil mereka. Nah, konsekuensinya kita buat. Nah, konsekuensinya apa kalau melanggar? Gini bu. Nah, berarti dari mereka tuh lah. Kalau kamu melanggar, ya konsekuensi kamu yang buat, kamu yang melanggar. Kau yang mengingkari, kau yang mengkhianati. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Gitu ya. Siapa yang melanggar? Pada depan jangan dilanggar. Nah, selesai itu. Jadi udah SPI. Boleh kawan-kawan ciptakan lagu sendiri anak-anak untuk stop bullying versi kelas 1 gimana ya Rika, kelas 2 gimana, mana sesuai dengan kondisi anak yang kelas 3 gimana. Ini no ini variasi ID buat terima kasih anak-anak Ibu Suwaiba untuk keyakinan ini. Semoga ini bisa kita jalani dan ilmunya berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kawan-kawan ya pemaparan budaya positifnya, muara akhirnya itu kita ke keyakinan kelas. Nah, apa namanya itu? Ada yang mau ditanyakan tak? Hari semakin siang, ini perut saya muter-muter. Ya sudah. Apa kita selesaikan, Bapak Ibu? Jadi, ayo, apa Pak? Yang pas sudah kok hilang. Oh iya pas itu tadi semestinya ya ada sesi itu langsung dah. Coba kita ini. Lagi dikejar waktu. Boleh Pak ya biar. Pastilah setiap kelas itu kan kalau mau membuat apa tadi? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi itu kan permasalahannya kan bermacam-macam. Jadi kalau yang meras lah, bertinju lah, banyak itu ya. Itu boleh gitu ibaratnya. Boleh Pak, misalnya kita kalau anak meras ya. Berarti itu peraturan kelas dulu ya, tidak boleh memeras sesama kawan, sesama teman. Nah, nilai kebajikannya itu apa? Misalnya tidak boleh memeras itu, menghargai sesama teman, tidak. Nah, nilai keyakinan kelasnya itu apa? Menghargai sesama teman. Berarti yang berhubungan merasan itu apa Pak? Berhubungan dengan hak orang lain. Tidak boleh merampas. Jangan ada kata tidak boleh kata tidak itu jangan itu apa? Harus menghargai. Menghargai hak orang lain. Nah, saya itu. Jadi di dalam harga hak orang lain itu tidak boleh merampas, tidak boleh maling bukunya, ya Bu. Banyak kan? Kalau kita tidak boleh merampas, berarti untuk merampas baik. Nah, sedangkan kata-kata menghargai orang lain itu banyak maling duitnya, buku. Yang itu hak orang lain kan? Nah, itu tidak boleh maksudnya seperti itu. Itu.
Tidak buat PR itu berarti Kewajiban, tugas dan kewajiban. ya kalau yang menyontek misalnya kan itu jujuran kan, istilahnya dikait-kaitnya seperti itu Bu. Iya. Setiap kelas itu kan Masalahnya beda-beda kan? Nah, tergantung kita itu peraturan apa. kelasnya. Semakin tinggi kelas semakin rumit masalahnya. Semakin banyak kasus. Nah, keyakinan ini tadi tidak usah banyak-banyak itu gue penimbul pala ya. 5 aja dia lah, 10 seperti yang ini buat tuh. Memang banyak sih kalau ditampilkan kalau. Cuma itulah tadi seperti yang Bapak bilang tadi, yang merampas tadi kita ambil dari hak menghargai hak orang lain. Dalam harga hak orang lain, ini galak maling buku, ambil duit, merampas, macam-macam lah. Hak diambil kan? Nasi aja lagi tuh dimakannya, ya kan? Itu hak anak itu, ambil kawannya lah itu. Jadi kategorinya yang iyo satu kalimat itu banyak ya, nah macam itu. Iyo satu kalimat itu banyak uraiannya, cakupannya seperti itu. Jadi keyakinan itu seperti ya sebanyak itu 5 jadilah, tapi 5 itu anak paham dan mengerti. Saya itu daerah. Masih ada lagi Bapak Ibu? Yang sebelum manajer tadi aku tadi fungsi Posisi kontrol Pak. posisi kontrol itu yang ke berapa tadi? Yang mana Pak? Yang ada penghukum, pembuat rasa bersalah, terus apalagi itu manajer, pemantau, teman. Yang teman itu. Jadi masalahnya teman yang mana Pak? Teman itu maksudnya tuh anak itu kita anggap bukan ini maksudnya. Bukan anak-anak yang harus ditekan. yang sebentar kita gue ngecek tuh kira-kira kan. Iya, maksud teman itu cainya Pak. Kita, nah anak itu nganggap kita teman, cek nah kan. Nah akhirnya tuh anak itu patuhnya kayak kita, dah. Nah anak itu patuh nurut kayak kita, karena kita ada sebagai kawan, ya dah. Setelah dia kecewa, aku kecewa Pak juara satu ngapain ya? Saat kita kasih peraturan, dia tidak mau lagi mengikuti kita, cek nah. Karena dia kecewa, deh kayak sama kita tadi. Nah akhirnya enggak lagi, malah yang mau ibarat kata itu, ambo musuh nih Pak juara satu, enggak lagi ambo aponya, dia tak lagi, dia tak kawan kayak ambo lagi. Nah jadi dengan sebagai teman tadi itu terus ada lagi kan kalau kita anggap anak itu sebagai teman kita jadi dekat misalnya dah. Nah otomatis kan kita nak hukumnya nih Pak ada ragu ada riskannya juga kan. Ayo dikitnya kayak ambo misalnya. Ada orang ada sampai hati akhirnya tidak dihukum yang lain acak mano kan acak itu. Terus kalau dihukum anak tuh tadi merasa kecewa. Ambo kok udah kayak bapak, aku masih dihukum juga. Nah, akhirnya Malah kamu brutal. brutal. Dia yang protes, jadi kan serba salah. Jadi sebagai teman itulah tadi kita sebagai posisinya sebagai teman itu. Jadi intinya itu dah. Nah, apalagi teman sanak tadi Bu yang keluarga. Nah, padahal kita walaupun itu walaupun seanak, walaupun keluarga, ya, kalau salah tetap marah, beda. Itu, kelak kawannya iri, ibu mentong sana itu nggak boleh dihukum. Dia benar, itu. Nah itulah posisi sebagai teman tadi sebenarnya negatifnya anak jadi nurut semangat. Positifnya, negatifnya di saat dia melakukan kesalahan, dia bermasalah dengan kita mau hukum, dia konflik gitu kan. Nah itulah Pak maksudnya masalah teman tadi. Di teman ini negatif positifnya ada gitu ya. Kalau manajer tadi itulah tingkat yang terbaik saya bilang tadi. Yang biasa kita tuh yang penghukum sama pembuat rasa bersalah. Tapi dengan ada belajar seperti ini kita berusaha merubah paradigma baru kita, ya pemahaman kita dari yang penghukum bersalah menjadi manajer. Manajer itu memanage diri kita. Yaudah kawan-kawan, memanage diri kita akhirnya cak mana mereka hal positif. Nah. Ya, insya Allah deh kita berubah pelan-pelan gitu maksudnya itu ya. Enggak berubah lah. Apa Superman? Ya kita IKM gitu ya. IKM-nya bertahap. Ini sebenarnya ke arah IKM. Ya, udah kawan-kawannya sampai sini aja ya. Nah, ya terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran. Maaf waktunya ketersita. Mudah-mudahan apa yang Aini sampaikan dalam diseminasi ini, walaupun masuk ke Noki karena lewat kita malu kan kondisi lah siang, mudah-mudahan ada juga yang tersentuh di hati.
Iya, ada ya biasalah itu Bu. Yang penting kita usaha. Perkara itu ke Tuhan yang melekat di hati. Ya, ini tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.